Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Salsabila dengan NPM 2408260090. Baik, di sini saya akan membuat tugas video untuk remedial di blok kardio yang berjudul mind map-nya itu CHF, Coronary Heart Failure. Jadi kita mulai dari definisi dari CHF ini. CHF ini adalah suatu sindrom klinis yang terjadi akibat adanya kelainan struktur atau fungsi jantung, sehingga jantung tidak mampu memompa darah secara efektif. Pada beberapa kasus, jantung masih mampu memenuhi kebutuhan tubuh, tetapi harus dengan peningkatan tekanan pengisian ventrikel. Terus adapun etiologi atau penyebab dari CHF. Yang pertama itu ada yang namanya penyakit jantung koroner. Itu paling sering, di mana aliran darah ke jantung itu berkurang sehingga kemampuan pompa jantung itu kan menurun. Penyebab lainnya itu ada hipertensi kronis, terus ada kardiomiopati yang dimana kardiomiopati itu adanya kelainan pada otot jantung, terus ada penyakit katup jantung, terus ada aritmia, dan ada penyakit jantung bawaan. Setelah itu ada juga faktor risiko dari CHF ini. Yang pertama itu usia lanjut, hipertensi, diabetes mellitus, ada juga dislipidemia, obesitas, terus ada kebiasaan merokok. Dimanapun ada juga konsumsi alkohol berlebihan, riwayat penyakit jantung, dan gaya hidup sedentari atau kurang aktivitas fisik. Faktor-faktor ini itu dapat meningkatkan resiko kerusakan jantung sehingga akhirnya berkembang menjadi gagal jantung. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari CHF. Yang pertama itu, CHF ini itu kan terjadi gara-gara adanya gangguan kontraktilitas atau relaksasi ventrikel, sehingga kemampuan jantung memompa itu menurun, kemampuan jantung memompa darah itu menurun. Dan gara-gara penurunan curah jantung itu akan mengaktifkan sistem saraf simpatis dan sistem renin-angiotensin-aldosteron, di mana sebagai mekanisme kompensasi. Namun, aktivasi yang berlangsung terus-menerus justru menyebabkan retensi natrium dan cairan, dan dapat meningkatkan preload dan afterload sehingga beban kerja jantung semakin berat. Akibat terjadinya kongesti atau penumpukan cairan di paru-paru maupun sirkulasi sistemik dapat menimbulkan gejala gagal jantung. Selanjutnya itu ada pun gejala klinis dari si CHF ini. Yang pertama itu ada sesak napas. Itu pasien biasanya datang dengan keluhan sesak napas, terutama saat beraktivitas. Selain itu juga pasien juga dapat mengalami ortopnea, di mana sesak ketika berbaring. Terus ada juga gejala yang khas dari CHF ini, itu paroksimal nocturnal dyspnea, di mana sesaknya itu muncul tiba-tiba saat malam hari. Terus kadang pasien juga datang dengan keluhan lain itu dia mudah lelah, terus ada udem pada tungkai, terus batuk terutama pada malam hari, terus palpitasi, dan ada juga yang peningkatan berat badan akibat si retensi cairan tadi. Terus selanjutnya itu saya akan membahas yang namanya pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang kita dapat dari si CHF ini itu yang pertama itu kita bisa meminta EKG atau elektrokardiografi untuk melihat adanya kelainan irama nih dari si jantung tadi. Terus kita juga dapat melihat fototoraks untuk melihat itu adanya pembesaran jantung. Terus kita juga menilai fungsi jantung dan fraksi ejeksi. Terus ada juga untuk dilakukan pemeriksaan BNP atau NT-proBNP sebagai penanda gagal jantung. Terus selain dari pemeriksaan tadi ada juga pemeriksaan tambahan seperti darah rutin, fungsi ginjal, elektrolit serum, atau troponin bila dicurigai adanya sindrom koroner akut. Selanjutnya itu ada juga tata laksana dari CHF itu sebenarnya bertujuan untuk mengurangi gejalanya dan juga bisa memperbaiki kualitas hidup serta menurunkan angka rawat inap dan kematian. Yang pertama-tama itu tata laksana awal itu kita harus emang memperbaiki modifikasi gaya hidup seperti berhenti merokok, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta itu membatasi asupan garam dan cairan sesuai indikasi. Adapun juga terapi obat meliputi ACE inhibitor atau ARNI
ada juga beta blocker, terus ada juga mineralocorticoid reseptor antagonis atau SGLT2 inhibitor. Adapun kita bisa memakai diuretik untuk mengurangi kongesti. Pada kasus tertentu yang lebih berat, pasien dapat memerlukan alat bantu jantung atau bahkan transplantasi jantung. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari mind map saya ini, kongestif CHF ini itu merupakan kondisi kronis yang memerlukan diagnosis dan penanganan secara dini dengan mengenali faktor resiko, gejala klinis, serta setelah kita udah tahu nih gejala-gejalanya, kita dapat memberikan terapi yang tepat. Komplikasi dapat dikurangi dan kualitas hidup pasien itu dapat ditingkatkan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian dokter sekalian yang dapat mendengarkan video saya ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.